Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Apa sih Kerajaan Samudra Pasai itu? Untuk mengetahui apa itu Kerajaan Samudra Pasai, yuk simak pembahasan yang akan saya berikan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan tentang Samudra Pasai? Nah, pertanyaan itu sudah saya buat menjadi rumusan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan kalian. Diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengetahui apa sih Samudra Pasai itu. Nah, yang pertama adalah apa itu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan apa sih itu? Di mana letaknya? Siapa juga yang mendirikannya? Yang kedua adalah siapa saja raja yang pernah memimpin Samudra Pasai? Apakah laki-laki semua? Apakah perempuan semua? Atau campuran? Yang ketiga adalah kapan Samudra Pasai mengalami kejayaan? Yang keempat adalah apa bukti bahwa Kerajaan Samudra Pasai benar-benar ada dan bukan dongeng semata? Yang kelima adalah mengapa Kerajaan Samudra Pasai sekarang sudah tidak ada lagi? Apakah menghilang atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah, saya sudah membagi topik pembahasan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah sejarah Samudra Pasai, yang kedua adalah nama-nama raja yang pernah memimpin, yang ketiga adalah masa kejayaan, yang keempat adalah peninggalan, dan yang terakhir adalah masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Topik pertama yang akan kita bahas adalah sejarah kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Dia adalah kerajaan yang paling pertama sebelum kerajaan-kerajaan lain itu ada. Kerajaan Samudra Pasai terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Merasilu yang menurut kitab sejarah Melayu dan hikayat-hikayat Raja Pasai, Merasilu dulunya adalah seorang kepala gampong samudra. Setelah menganut agama Islam, barulah Merasilu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Topik yang selanjutnya akan kita bahas adalah nama-nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau memimpin dari tahun 1270 sampai 1297 Masehi. Beliau merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Zahir. Beliau memimpin dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Beliau merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan dirham. Yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malik Zahir. Beliau memimpin kurang lebih dari tahun 1346 sampai tahun 1383 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Beliau memimpin dari tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Yang kelima adalah Sultanah Narisha. Beliau memimpin dari tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Beliau merupakan pemimpin pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Yang keenam adalah Abu Zain Malik Zahir. Beliau memimpin di tahun 1412 Masehi. Dan yang terakhir adalah Mahmud Malik Zahir. Beliau memimpin dari tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Nah, sebenarnya dari mana sih nama-nama raja tersebut bisa diambil? Dari mana diketahuinya? Nah, nama sultan yang disebut terdapat dalam sumber sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai. Nama-nama itu kecuali nama Sultan Malik Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh juga terdapat dalam mata uang emas yang disebut dirham. Topik yang selanjutnya akan kita bahas adalah masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan.
bidang ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. Pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia atau Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siap, Kedah, dan Pegu. Barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Di samping komoditas itu, sebagai penghasil pendapatan Sultanan Samudra Pasai, juga diperoleh pendapat dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan ceitis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Selanjutnya adalah bidang keagamaan di Kerajaan Samudra Pasai. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah atau Syria, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Topik pembahasan selanjutnya yaitu peninggalan-peninggalan di Kerajaan Samudra Pasai. Berikut beberapa peninggalan-peninggalan di Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan yang pertama yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau bisa disebut dengan Merah Silu, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan di Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Peninggalan yang kedua yaitu Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk setupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Peninggalan yang ketiga yaitu dirham. Samudra Pasai merupakan kerajaan makmur yang telah mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu uang dirham yang terbuat dari emas. Dirham Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara seperti Bandar Malaka. Berikut Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra ini menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Merah Silu yang bertemu Nabi Muhammad, kemudian mengislamkannya. Berikut masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi, atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai akhirnya ditaklukkan Portugis pada 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Samudra Pasai. Pada 1524, Kerajaan Samudra Pasai masuk ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Dibuktikan dengan dipindahkannya Lonceng Cakradonya milik Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Kata-kata motivasinya yaitu, sejarah adalah kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, dan tekad manusia dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan para pendahulu kita, sehingga dapat meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Sekian dari kelompok kami, semoga mudah dipahami. Sekian dari kami, terima kasih.